Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kebun Pedes 1, dan juga yang saya hormati Dewan Guru SDN Kebun Pedes 1, dan yang saya hormati koordinator kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Kebun Pedes 1. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Ini merupakan nikmat yang tiada terhingga Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sehubungan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan komite sekolah di SDN Kebun Pedes 1. Oleh karena itu, saya perkenalkan diri, yaitu nama Nasir, alamat Kebun Pedes Pacilong, RT 3 RW 04. Pekerjaan saya sekarang ini adalah pensiunan sebagai pendidik atau pensiunan guru. Sehubungan hal tersebut di atas, saya mencoba memberanikan diri untuk mengikuti pencalonan ketua komite sekolah di SDN Kebun Pedes 1. Nah, hal ini didasari dengan saran dari berbagai pihak, serta ada keinginan membantu memajukan SDN Kebun Pedes 1. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kita memaparkan tentang masalah visi dan misi ke depan komite sekolah, saya akan menjelaskan dulu tugas, fungsi, dan peran komite sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah sebagai lembaga yang mandiri dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
Tujuan atau maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesempatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna, berbagai kewenangan dan kemitraan yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Esensi dari partisipasi komite sekolah adalah peningkatan kualitas, pengambilan keputusan, dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia, meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tugas komite sekolah terutama yang paling utama adalah pertama, menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah. 2. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 3. Melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang keempat, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat. Yang kelima, memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, kriteria di kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Yang keenam, mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang ketujuh, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedelapan, melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di sekolah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, fungsi komite sekolah menjalankan peran yang telah disebutkan di atas tadi. Komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat
baik perorangan, organisasi, dunia usaha, dan dunia industri, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, peran komite sekolah. Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan. Oleh karena itu, pembentukan komite sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran komite sekolah adalah 1. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan dalam penentuan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, sebagai lembaga pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat, sebagai lembaga mediator antara pemerintah sebagai eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, setelahnya kita mengetahui fungsi dan peran sekolah, saya sebagai calon ketua komite membuat visi dan misi ke depan SDN Kebun Pedes 1. Visinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang berada di SDN Kebun Pedes 1, menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia dan memiliki kemampuan akademis dan non-akademis yang dapat dibanggakan. Misinya adalah mengoptimalkan semua potensi yang ada di SDN Kebun Pedes 1, baik potensi yang ada di siswa, orang tua siswa, guru, kepala sekolah, dan stakeholder lainnya, serta sarana-prasarana yang dimiliki sekolah untuk mendukung pembelajaran yang berkualitas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, harapan dan keinginan di dalam visi dan misi tersebut memang cukup berat kita laksanakan. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, dapat tercipta dan terlaksananya visi dan misi kalau kita ada kebersamaan. Oleh karena itu, mari kita saling bahu-membahu untuk memajukan sekolah SDN Kebun Pedes 1, untuk memajukan sekolah sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Dengan kebersamaan kita pasti bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan peran, fungsi komite, dan juga visi dan misi ke depan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Sekali lagi, bisa tercapainya visi dan misi yang diharapkan oleh kita bersama
tergantung kepada komitmen kita untuk sama-sama mempunyai keinginan maju dan memajukan SDN Kebon Pedes 1. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.